goda saya, tapi suami tidak tahu saya sudah melakukan dosa besar, Buya. Mau minta maaf secara terus terang, takut. Hanya minta maaf secara garis besar saja. Misalnya, maafin dosa-dosa saya ya Pak. Tapi tidak dijelaskan kita sudah berbuat dosa besar. Kalau mau berkata jujur, takut suami marah. Jadi rahasia itu disimpan sampai suami meninggal. Pertanyaan saya, apakah suami ikut menanggung dosanya? Dan menurut Buya, bagaimana caranya saya minta ampun kepada suami saya? Apakah bisa dengan cara bersedekah pahalanya diniatkan untuk suami? Atas petunjuk Buya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah wanita. Mungkin isyarat dosa besar adalah mungkin berzinaan. Zina itu susah bagi orang mulia. Tidak akan terjadi kecuali karena memang orang itu dalam kehinaan yang sesungguhnya. Apalagi sudah punya pasangan. Dalam Islam itu adalah disebut sebagai zina muhsan. Hukumannya dirajam sampai mati. Karena beri pengkhianatan kepada pasangannya, kepada suaminya, naudzubillah. Dan rendah wanita seperti itu. Jangankan sudah menikah, yang belum menikah saja wanita mulia nggak kebayang bisa melakukan zina. Maka berzina ini hanya dilakukan oleh orang-orang rendah. Wanita Arab waktu itu kafir, belum beriman. Kemudian masuk Islam, Hindun. Masuk Islam, datang ke Nabi. Setelah datang ke Nabi, diajak berbaiat oleh Nabi. Berbaiatlah kalian kepada kami, kepadaku. Berbaiat untuk apa ya Rasulullah? Berjanjilah, berbaiat itu berjanji. Berjanjilah untuk beriman kepada Allah. Baik, aman nabilah, kami beriman kepada Allah. Apalagi ya Rasulullah? Berbaiatlah untuk tidak minuman keras. Kami tidak akan minum minuman keras. Apalagi Rasulullah? Berbaiatlah kalian wahai wanita untuk tidak mencuri. Baik, kami tidak akan mencuri. Apalagi Rasulullah? Berbaiklah kalian semua. Berbaiatlah, berjanjilah untuk tidak berzina. Sayyidatuna Hindun di saat disuruh berjanji tidak berzina itu terheran. Ya Rasulullah, taznil hurratu. Apakah kebayang orang seperti kami melakukan zina? Kok harus berjanji tidak berzina? Enggak terima diajak begitu. Karena wanita mulia enggak susah melakukan zina. Ini biarpun tidak punya pasangan, dia takut kemuliaan sebelum kenal Allah, kemuliaan dirinya enggak mau direndahkan oleh kaum pria. Enggak mau direndahkan. Baik. Kemudian, nah ini sudah punya suami, naudzubillah. Rendah wanita semacam itu. Kalau tidak segera tobat, kehinaan sepanjang masa di akhirat nanti. Kehinaan dan kehinaan. Tapi Allah Maha luas dengan pengampunannya. Ini sengaja kami sampaikan terlebih dahulu agar waspada, naudzubillah. Kadang begitulah, rumput tetangga terlihat lebih hijau. Kadang-kadang subhanallah. Kalau telepon dengan suaminya biasa saja. Tapi kalau dengan laki-laki lain, apalagi teman sekolah dulu dan sebagainya merasa, oh itu iblis, setan. Dan hati-hati. Padahal ini pernah terjadi. Suaminya lebih ganteng dari orang itu. Suaminya lebih semuanya. Bahkan kalau ditanya apakah suami tidak memenuhi, memenuhi. Bahkan secara semuanya suaminya lebih. Cuman karena apa? Nasib rendah, nasib hina. Begitulah. Orang-orang seperti itu. Naudzubillah. Akan tapi Allah Maha luas dengan pengampunannya. Yang bertanya ingin tobat. Anggap saja ini zina. Saya buat contoh yang terberat zina. Lalu ingin tobat, subhanallah. Allah Maha luas dengan pengampunnya, akan tapi yang serius tobat, tobat, tobat. Dan tobat itu bukan di lisan, tanyakan berapa kali menangis, menjerit di tengah malam kepada Allah. Bukan sekedar lisan, aku tobat, aku hijrah, aku tobat. Bukan itu, akan tapi penyesalan di dalam hati. Ada atau tidak? Penyesalan yang sesungguhnya di dalam hati Anda. Dan kami yakin Anda adalah orang yang menyesal. Dan Allah akan mengampuni. Lalu tobatnya gimana? Karena ini dosa Anda kepada Allah, cukup Anda dengan Allah. Tidak perlu suami dikasih tahu. Bahkan kalau Anda beritahu, Anda menghancurkan diri Anda sendiri. Nggak perlu bercerita kepada suami. Saya kan juga dosa kepada suami. Tidak, itu dosa kepada Allah. Terlebih dahulu urusanmu dengan Allah. Dengan suami nggak perlu bercerita, cukup tutup Allah. Allah saja yang tahu. Selesai, ini harus paham makna ini. Ada wanita bodoh memohon maafnya dengan menyebutkan kehinaannya. Hari itulah hari kehancuran bagi dia. Siapapun punya aib dosa kepada Allah hendaknya ditutup, jangan ceritakan kepada siapapun. Hati-hati. Manusia susah memaafkan. Manusia hanya bisa memandang rendah saja. Hati-hati. Maka yang pernah kepleset dalam kehinaan seperti itu, jangan cerita pada siapa. Apalagi suami minta maaf.
Istighfar kepada Allah, berniat mengabdi kepada suami lebih, layani lebih, tanda tobat. Selesai. Nggak usah bercerita kepada suami. Dan jangan bodoh. Ada sebuah pernah terjadi seorang istri bercerita kepada suami, hari itu hari dicerai. Karena sebagian suami yang punya cemburu tinggi, punya cinta yang sangat tinggi, melihat istrinya begitu nggak akan mampu. Lebih baik dibuang saja daripada zalim. Dan itu berhak karena melakukan kehinaan zina. Kecuali kalau laki-laki yang dayuth, nggak punya cemburu dan sebagainya, sudah tahu istrinya melakukan kehinaan, masih saja. Ini karena kebodohannya. Ada. Akan tapi kalau wanita hendaknya bisa menyembunyikan kalau melakukan kehinaan semacam itu. Sembunyikan, tutup. Kemudian sedih kita mendengar ada hal-hal semacam ini terjadi. Padahal sudah punya suami baik ini. Semoga Allah menjaga kita semuanya. Kehinaan, naudzubillah, itu dijaga dari kita. Lempari sama batu. Ada yang digodok, ditunggu pembakaran bagi para pezina. Ada yang disiksa kemaluannya karena tidak menjaga air kencingnya. Dia dihimpit, dikubur karena ketika kencing itu sembarangan, tidak menjaga.